Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariam Fatimah dengan NIM 60703233059 dari D3 Sistem Informasi Akuntansi kelas 4703. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan yang dibayarkan untuk UMKM dengan omset bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Sebelum ke perhitungan, kita perlu memahami apa itu DPP atau dasar pengenaan pajak. Jadi dalam kasus UMKM ini, DPP dihitung dari penerimaan bruto atau omset yang melebihi batas tertentu. Berdasarkan aturan yang berlaku, omset bruto hingga 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak 0%. Jadi kalau omsetnya melebihi 500 juta, berarti eh, dia akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Kayak kalau di sini kita bisa lihat Januari itu dia masih 320. Jadi jika diakumulasi itu kan masih, kalau diakumulasikan kan masih 320. Jadi DPP-PPh-nya belum ada. Nah, di sini untuk Februari, jika kita akumulasikan sama Januari, walaupun dia di sini 390, tapi kalau diakumulasiin dia akan lebih besar dari 500 juta. Jadi otomatis dia akan dikenakan DPP-PPh. Ini kita kurang dengan 500 jutanya. Jadi, jadi yang dikenakan eh, tarif 0,5% itu adalah DPP PPh-nya, yaitu sebesar 0,5%. Itu dikali 0,5%. Nah, terus untuk eh jadi DPP itu dia berubah di bulan Februari karena pada bulan ini akumulasi penerimaan bruto pertama kali itu melampaui 500 juta. Jadi setelah batas ini terlampaui, seluruh penerimaan bruto berikutnya akan tetap dikenakan 0,5%. Jadi di sini kita bisa langsung masukin aja DPP PPh-nya. Kalau di bulan Maret itu 400, habis itu di bulan April itu 350, Mei 250, Juni 350, Juli 500, Agustus 250, September 600, Oktober 250, November 400, Desember 200. Nah, di sini kita udah tahu DPP PPh-nya. Jadi setelah Februari ke bawah, karena yang Februari udah mencapai lebih dari 500, sisanya juga bakal kena DPP PPh. Kita bisa tinggal trik aja. Nah, ini semua udah dikali 0,5% udah kena tarifnya. Jadi untuk total total PPh yang harus dibayar itu sebesar 18.800. Kan DPP PPh-nya sendiri totalnya itu 3.760. Nah, setelah PPh yang harus dibayar dihitung, langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai tersebut ke dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT orang pribadi. Sebentar. Hmm. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk sebelum masuk ke SPT-nya, kita buat database-nya dulu. Namanya misalkan nama wajib pajaknya ya, Ahyudin. Nama wajib pajak Ahyudin, jadi database kita nama Ahyudin aja. Di situ, hmm, di sini kita buka, habis itu kita pindah ke SPT-nya dulu. Nah, setelah membuat database-nya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah
membuka database yang barusan kita buat. Yang kita buat ya. Administrator, passwordnya 123, terus kita login, terus kita masukkan NPWP-nya. Oh, sebentar. Iya, NPWP-nya. Sini NPWP-nya itu, kita masukin NPWP. Nama wajib pajaknya Ahyudin. 08 123 4 5 6 7. Nomor faksimilenya 111 aja. Jenis usaha pekerjaannya. Kita dapat lihat dari Excel-nya itu jenis usaha dagang. Sebentar. Hmm, hmm, share screen. Iya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat sesuai sama Excel-nya. Data dari Excel barusan. Terus KLU-nya 1, ya. Terus ini kalau misalkan UMKM-nya kurang dari 4,8 M, maka cara perhitungannya dengan pencatatan. Status kewajibannya kita isi kakak, NPWP istri, suami, nggak usah. Jadi langsung aja kita simpan. Data profil berhasil disimpan, oke. Terus kita ganti dulu settingnya. Untuk PTKP-nya kita ganti jadi 54 juta. Terus PTKP tanggungannya 4.500.000. Ini kita gantinya 2017, 2030. Simpan. Data berhasil disimpan. Terus kita setting lagi di tarifnya. Untuk tarif ini dia itu 60 juta. Terus yang ini juga diganti 60 juta. Terus untuk ini jadi 5 miliar. Oke. Dari sini kita buat SPT baru dulu. Lihat sesuai dengan yang di Excel itu dia tahun 2020. 2020. Di tahun 2020 SPT berhasil dibuat. Terus kita buka SPT yang ada. Buka. Di sini ntar ada tahun pajak 2020. Anda sedang buka SPT 1770. Terus habis itu di 1770 kita ke lampiran 4 dulu untuk mengisi data-datanya. Seperti daftar susunan anggota keluarga dulu. Di sini kita bisa lihat susunan keluarganya. Sini kita bisa tambah aja. Mulai dari istri, terus NIK-nya, hubungan keluarga, kerjaan. Terusnya sama, pindah ke anak. NIK, hubungan keluarga, anak kandung, pekerjaan, keterangannya di sini SMP. Habis itu kita tambah lagi. Di season ada Farah. NIK-nya, hubungan keluarga, anak kandung, pekerjaan keterangannya TK di sini. Terus ditambah lagi. Sini ada Budi. NIK-nya dimasukin. Hubungan keluarganya, anak kandung. Keterangan di sini dia belum sekolah. Nah, di sini kita udah sesuai sama yang ada di data keluarga di sini. Jadi kita langsung ke bagian B. Di bagian B ini ada kita ke bagian A deh. Di bagian A ini ada harta pada akhir tahun. Di sini ada data harta pada akhir tahun.
tahun 2017. Di sini kita tambah ada tanah dan bangunan. Kita taruh dulu deh. Sini nama hartanya tanah dan bangunan. Di itu ke 61. Dihapus. Tahun perolehannya tahun 2005. Mhm. Harga perolehannya 2 juta. Hmm, sedikit ketika dihapus, kemudian akan terjadi error. Sifat. Situ, operasi RV 43 mobil. Tahun perolehannya 2015. Harga perolehannya kita ambil dari sini. Hmm, Kita tambah lagi ada sepeda motor. Sepeda motor 42. 42 sepeda motor. Tahun perolehannya 2013. Harga perolehannya 50 juta. Tambah lagi tabungan Bank Mandiri 12. Tabungan tahun perolehannya 2015. Harga perolehannya 200 juta. Jangan di sini. Kopinya di sini aja. Simpan. Terus ada apa lagi? Deposito BCA. Oh, kita ganti dulu ini. Deposito itu 14. Oh, ini dia. Tahun perolehannya 2013. Harga perolehannya 325. Simpan lagi. Terus di sini ada perhiasan juga. 51. Bisa makan. Salah ini 61. Ini dia. Tahun perolehannya 2012. Harga perolehan 35 juta. Hmm, yep. Karena tadi langsung copy di situ jadi error. Nah, di sini yang terakhir ada tanah dan bangunan warisan waktu 61. Tahun perolehannya 2012. Harga perolehannya 750 juta. Simpan saja. Oke. Dan di sini data harta pada akhir tahun 2017 sudah semua. Sekarang kita ke bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Sini kita tambah. Sini ada Bank BNI, Bank BNI 101. Apakah ini udah 101? Udah. Alamatnya misalkan di Jalan Buah Batu. Jalan Buah Batu.
Tahun pinjaman 2013 jumlahnya 350 juta. Hmm, jangan di copy langsung di sini. 350 juta. Simpan. Terus nambah lagi ada Mandiri Finance 109 utang. Alamatnya Jalan Burbati. Tahun peminjamannya itu 2014. Jumlahnya 475 juta. Sini udah semua data kewajiban atau hutang pada akhir tahun di 2020. Di, kita exit saja. Terus di suratnya itu ada yang kita masukin itu di lampiran ketiga. Di sini di poin ke scroll ke bawah. Hmm, penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Di sini dia minta dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak itu berapa tadi di sini? Scroll ke bawah. DPP PPh-nya itu sebesar ini ya. Masukin di sini. Bisa nggak ya kalau ada titiknya? Coba bisa nggak? Oh, nggak bisa error deh. Karena titiknya jadi double nanti. Kalau gitu kita manual aja. 3760 09 06 kali. 3760 mana? Oke. Terus ini 18.800. 18.800 juga. Oke. Kita perbesar saja. Jadi di sini udah kita masukin. Karena data yang ada cuma ini. Langsung kita simpan. Terus kita pindah ke induk. Induk. Induk udah sesuai ya. Nama wajib pajaknya Ayudin. Jenis usaha dagang. Nomor telepon udah sesuai. Faksimili 1111. Maka PWP status enggak ada. Ini nggak butuh. Hmm. Di situ kita langsung ke penghasilan tidak kena pajaknya itu. Dia itu statusnya K3. Karena dia punya istri dan 3 anak. Dia sebanyak 72 juta. Kalau udah di induk, seharusnya kita udah bisa cetak induknya. Cetak. Oke. Jadi itulah penjelasan singkat tentang cara menghitung PPh yang harus dibayar untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah. Beserta proses pengisian SPT-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila apa ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.